Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Ini adalah video bonus, di mana saya akan membedah karya Sudoku yang saya buat. Di sini saya pengen banget untuk membuat video ini karena ingin menunjukkan ke kalian sebuah logika yang menurut saya sangat keren banget yang bisa ditemukan pada variasi grid Sudoku ini. Sekaligus juga membedah sedikit ya untuk proses pembuatan dan pemikiran saya saat pembuatan dari Sudoku ini. Jadi Sudoku ini saya buat pada tahun 2022, di mana ada sebuah tantangan untuk membuat puzzle dengan grid yang bukan kotak. Dan setelah saya cari-cari di internet, ketemulah jenis Sudoku ini ya, yang setahu saya namanya adalah Prekstar. Dan sebenarnya Prekstar ini juga ada dua variasi ya. Dan saya juga sudah mainkan di video sebelumnya Sudoku pemula untuk variasi yang pertama, dan Sudoku ini adalah variasi Prekstar yang kedua, di mana semua arah atau barisnya di sini itu selalu 9 petak. Dan menurut saya variasi ini sangat menarik banget sih, dan nanti saya akan tunjukkan kenapa. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan di deskripsi video di bawah ada template grid Prekstar ini. Kalau kalian tertarik untuk membuat puzzle seperti ini, serta link juga untuk bermain puzzle-nya. Tapi sebagai warning juga di sini ya, ini puzzle-nya lumayan sulit, terutama untuk break-in dari puzzle-nya. Oke, dan peraturannya adalah di sini kita harus menempatkan angka dari 1 sampai 9 pada setiap peta kosong, sehingga tidak ada angka yang berulang pada setiap arah horizontal, kemudian kedua arah diagonal, dan wilayah. Namun arah mengabaikan celah kosong di sini, dan arah di tepian grid dilengkapi dengan sudut luar segitiga. Oke, mungkin terdengarnya sedikit rumit ya, cuman di sini saya juga sudah membuatkan untuk visual untuk contohnya. Jadi ini merupakan visual contohnya untuk petak-petak mana sih yang tidak boleh ada angka yang berulang di sini. Jadi setiap wilayah dan setiap arah horizontal dan kemudian kedua arah diagonal itu tidak boleh ada angka yang berulang. Tapi di tepian grid itu semua arahnya akan selalu menjadi 9 petak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat yang secara horizontal di atas ini, itu akan selalu mengambil petak yang di atasnya mengekstend sehingga menjadi 9 petak selalu untuk setiap arahnya. Semoga jelas untuk contohnya di sini untuk bagaimana Preksar ini bekerja pada variasi yang kedua. Oke, kemudian peraturan selanjutnya di sini ada beberapa varian Sudoku juga yang saya masukkan. Ada German Whispers di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau itu harus memiliki selisih minimal 5. Dua angka di sini dan dua angka di sini, dua angka di sini, dua angka di sini, dua angka yang bersebelahan selalu itu adalah angka yang memiliki selisih 5 atau lebih. Misalkan adalah angka 2 dan 8, ini adalah angka yang memiliki selisih 5 atau lebih. Kemudian ada beberapa peraturan domino di mana angka yang dipisahkan oleh X harus berjumlah 10, ini harus jumlahnya 10 angkanya. Kemudian ada crop key, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, dua angka di sini angkanya selisih 1, misalkan 2 dan 3. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, misalkan 2 dan 4. Dan tidak semua X dan titik diberikan, itu maksudnya adalah kalau misalkan di sini, walaupun dia tidak memiliki X atau titik di antara kedua petak tersebut, kita nggak punya informasi apapun. Dia masih mungkin untuk memiliki properti-properti tersebut. Jadi intinya adalah kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan hourglass, dan sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana caranya menyelesaikan puzzle ini sekaligus memberikan background sedikit ya, latar belakang dari pembuatan puzzle. Oke, dan di sini saya membuat sebuah puzzle yang dimana saya mengeksplor sebuah geometri dari puzzle-nya ya. Dan kalau menurut saya varian ini sangat menarik banget karena menimbulkan sebuah geometri yang mungkin berhubungan dengan penamaan dari judul puzzle yang saya buat di sini ya, yaitu Hourglass. Jadi di grid puzzle ini untuk Prekstar yang dengan variasi yang kedua, kita akan punya informasi nantinya bahwa di seluruh petak ini itu adalah dua petak yang harus berisi angka yang sama dengan logika geometris yang bisa kita dapatkan pada grid ini. Benar-benar luar biasa banget kan ya, benar-benar mind blowing banget menemukan sebuah logika ini di mana dua angka di sini adalah yang sama, dua angka di sini sama, dua angka di sini sama, dua angka di sini sama, dan seterusnya. Jadi kenapa saya namakan puzzle ini dengan nama Hourglass. Jadi cara melihatnya adalah, mungkin kita mulai dari atas dulu ya. Angka di petak ini, kita harus bertanya di mana sih angka tersebut muncul pada arah diagonal ini ya.
kita tahu arah diagonal ini itu harus berisi 9 angka yang berbeda. Maka otomatis angka pada petak ini itu harus muncul pada arah di diagonal ini. Karena angka apapun di sini kan pasti harus muncul pada arah diagonalnya. Dan angka tersebut nggak boleh berulang pada wilayahnya, maka bukan di sini lagi sekarang. Jadi dia harus muncul pada seluruh petak ini. Makanya kenapa di variasi yang kedua ini itu membantu banget karena ada logika geometris yang bisa kita dapatkan. Saya nggak tahu sih apakah variasi yang pertama kita bisa dapatkan logika yang sama atau enggak. Tapi untuk variasi yang kedua ini saya yakin itu bisa kita dapatkan. Dan sekarang kita harus bertanya lagi, di mana sih angka ini akan muncul sekarang di arah diagonal ini ya. Mungkin saya ganti warnanya dulu untuk membedakan visualnya. Dan sekarang angka di sini adalah angka yang harus muncul pada arah diagonalnya juga. Karena ini merupakan arah diagonal juga yang harus berisi 9 angka yang berbeda. Dia nggak boleh berulang pada wilayah ini. Dan karena sudah muncul di wilayah ini, di 4 petak ini, maka juga nggak boleh muncul pada seluruh petak ini lagi. Maka ternyata di diagonal ini, dia hanya bisa satu tempat, yaitu di atas ini. Dan ini adalah pembuktian untuk dua petak ini, dia harus berisi angka yang sama. Dan menariknya itu juga berlaku karena ini merupakan grid yang simetris ya. Jadi kalau kita coba mungkin mengambil petak ini, dan kita coba untuk melihat arahnya berarti dari saya mencoba melihat dulu ya, diri gini nggak sih? Berarti ya untuk melihatnya ya. Dia harus muncul pada diagonal ini, berarti dia harus muncul di wilayah bawah, kemudian pada diagonal ini, dia nggak boleh berulang pada wilayahnya, nggak boleh berulang pada wilayah ini, maka dua angka di sini adalah angka yang sama. Dan itu bisa kita terapkan untuk mendapatkan bahwa nantinya seluruh petak ini dia harus berisi angka yang sama dengan logika simetris. Nice. Oke, dan itu adalah ide pertamanya untuk di puzzle ini gimana untuk saya pembuatan dari break-in dari puzzle-nya. Dan di sini gimana caranya saya untuk mencoba mengaplikasikan logika tersebut pada puzzle ini ya. Saya memilih untuk membuat sebuah German Whispers. Saya dulu waktu di tahun-tahun awal ya, itu saya lumayan suka banget dengan puzzle yang menggunakan German Whispers. Dan kalau menurut saya puzzle ini sangat cocok banget dengan logika German Whispers ini. Dan tapi sebelum itu mungkin saya akan tunjukkan dulu ke kalian logika dasarnya dari sebuah German Whispers ya. Dan nanti saya akan coba jelaskan kenapa sangat cocok banget kalau menurut saya untuk diaplikasikan pada logika di sini. Jadi logika dari German Whispers itu adalah kita nggak boleh menempatkan angka rendah 1, 2, 3, 4, sorry, angka 5 dulu lah ya. Angka 5 nggak boleh ditempatkan pada German Whispers. Karena kalau ada angka 5, ini angka yang bersebelahan dengan angka tersebut, dia harus memiliki selisih minimal 5 kan ya. Maka dia harus 10 atau lebih, atau 0 atau kurang. Jadi itu nggak bakal pernah ada di Sudoku yang hanya menggunakan angka 1-9. Angka 5 nggak bakal pernah ada. Kemudian kita nggak bisa menempatkan angka rendah 1, 2, 3, 4 bersebelahan pada sepanjang German Whispers. Karena itu otomatis kan hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Dan itu nggak bakal pernah memenuhi selisih minimal 5 kita. Jadi angka rendah nggak bisa bersebelahan, 6, 7, 8, 9, angka tinggi juga nggak bisa bersebelahan karena memiliki selisih maksimal 3. Jadi itu bakal selalu terjadinya pergantian angka rendah dan angka tinggi di sepanjang German Whispers ini. Kalau ini adalah angka rendah, karena kita tahu angka rendah nggak boleh bersebelahan, ini akan selalu tinggi, ini rendah, ini tinggi, ini rendah, ini tinggi selalu, dan bergantian di sepanjang German Whispers. Walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah, dan yang mana yang merupakan angka tinggi, kita tahu seluruh angka di sini akan selalu memiliki polarity yang sama, angka rendah, dan seluruh angka di sini akan selalu memiliki polarity yang sama, misalkan angka tinggi. Bisa aja hijau merupakan angka rendah, dan biru merupakan angka tinggi, atau kebalikannya. Dan yang menariknya di puzzle ini, di German Whispers ini juga kita nggak bisa menempatkan angka 4 dan angka 6. Karena kalau kita menempatkan angka 4 di sini, angka 4 itu karena dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 saja, maka di dua petak ini nantinya bakal ada double 9. Kita tahu di baris ini pada arahnya itu nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi nggak mungkin dua petak ini merupakan angka 9. Dimanapun angka 4 yang berada, itu akan selalu membuat terjadinya perulangan untuk angka 9. 4 di sini akan selalu double 9 sini dan berulang pada arah diagonal ini, dan itu nggak mungkin. Dan 4 di tempat lainnya pun juga sama. Dan itu berlaku juga logikanya untuk angka 6, di mana dia akan membuat angka satunya berulang nantinya. Jadi menariknya itu, atau mungkin untuk cara lainnya kali ya untuk melihatnya. Jadi intinya adalah pada 3 angka di sini, dia harus berisi angka yang sama. 1, 2, 3, 4 misalkan, dan ini adalah 6, 7, 8, 9. Angka polarity yang sama. Jadi
otomatis angka di sini itu bukan angka yang muncul pada 3 angka di sini. Dan 3 angka di sini juga harus berbeda semua, karena angka di sini melihat angka di sini pada diagonalnya, melihat ke petak ini pada barisnya. Dan petak ini pun juga melihat ke sini untuk diagonalnya. Jadi 3 angka di sini harus berbeda semua, dan bukan merupakan angka yang muncul di sini. Dan itu berlaku juga, ini merupakan 3 angka yang berbeda semua, karena melihat satu sama lain untuk petak-petak tersebut. Jadi intinya adalah seluruh petak ini merupakan angka yang berbeda semua untuk kombinasinya. Dan dia nggak bisa berisi angka 4, nggak bisa berisi angka 5, nggak bisa berisi angka 6, maka dia harus muncul angka 1, 2, 3, dan 7, 8, 9 pada seluruh angka di sini. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana dia berinteraksi di sini ya. Dengan logika tersebut digabungkan ketika dengan logika geometris yang kita telah dapatkan di awal tadi. Coba kita kembalikan untuk coloringnya di sini. Tandakan untuk petak-petak yang harus berisi angka yang sama. Dan di sini saya juga menggunakan crop key dan juga X ya, cuman nggak ada V di sini untuk membantu kita menentukan angka-angkanya. Kalau menurut saya peraturan domino itu selalu sangat fleksibel lah ya, digabungkan dengan apapun itu menjadi varian sekunder yang sangat luar biasa banget untuk membantu kita membentuk sebuah alur solve-path-nya. Dan di sini logika yang bisa kita dapatkan adalah kita tahu seluruh angka di sini tadi harus berbeda semua dari 1, 2, 3, dan 7, 8, 9. Dan sekarang kita coba lihat interaksinya dengan peraturan-peraturan domino di sini. Kalau ini ya berarti, kalau ini merupakan yang angka tinggi kita, 7, 8, 9, itu adalah angka yang harus muncul pada petak-petak geometrisnya berarti. Angka di sini harus muncul pada petak ini, angka di sini harus muncul pada petak ini, dan angka di sini harus muncul pada petak ini. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Karena kita tahu ini angkanya harus beda semua, salah satunya harus 7, salah satunya harus 8, dan salah satunya harus 9, tapi angka di sini dan angka di sini itu harus terhubung dengan titik hitam yang valid. Dan titik hitam yang valid itu hanya bisa angkanya 12, 24, 48, dan 36. Jadi angka tinggi yang mungkin untuk ditempatkan pada titik hitam itu hanya bisa angka 6 dan angka 8. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini dia hanya bisa berarti angka 8 kan ya. Tapi padahal kita tahu hijau dan merah itu merupakan angka yang berbeda. Jadi nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 8. Jadi deduksi yang bisa kita dapatkan di sini adalah ini bukan merupakan angka tinggi lagi pada tiga petak ini. Ini yang harus angka rendah, dan kebalikannya itu yang merupakan angka tinggi. Oke, 1, 2, 3 seperti ini, dan 7, 8, 9 untuk di seluruh petak ini. Dan ini masih valid ya, karena angka di sini masih bisa terhubung dengan titik hitam, tapi dua angka lainnya tidak terhubung dengan titik hitam. Dan ini masih bisa untuk terhubung dengan titik hitam, 1, 2, 3 itu masih lumayan fleksibel untuk bisa ditempatkan pada titik hitam tersebut. Oke, dan kita coba lanjutkan sekarang. 789 harus muncul di sini. 789 harus muncul di sini, dan 789 ini harus muncul di sini berarti ya. Dan kita tahu tadi 7 dan 9 nggak mungkin di titik hitam, maka harus angka 8 di sini dan terhubung dengan angka 4 di bawahnya untuk memiliki rasio yang valid. 8 tapi terhubung dengan angka 2 untuk memiliki jumlah 10, dan 8 adalah angka yang muncul pada petak orange kita. Dan biru dan kuning bukan 8 lagi sekarang, karena sudah melihat satu sama lain pada petaknya. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Sekarang coba kita masukkan angka di sini adalah angka 1, 2, 3 berarti. Dan kita coba melihat interaksinya dari segi titik-titik di sini ya. Di sini menariknya dia bukan angka 2 lagi karena tidak boleh ada angka 2 yang berulang. Jadi dia nggak mungkin angka 1 terhubung dengan angka 2 dan nggak mungkin 2 juga oleh eliminasi sebelumku. Jadi hanya bisa 3 di sini dan terhubung dengan angka 6, 3 terhubung dengan angka 7, dan 7 sekarang memiliki angka 6 atau 8 untuk terhubung, tapi nggak mungkin angka 6, maka harus 8 sekarang. Sejauh ini setelah break-in-nya itu bakal lumayan simple banget ke puzzle ini. Setelahnya nggak ada deduksi yang sulit kembali, hanya di break-in-nya saja yang cukup menantang di puzzle ini, tapi semoga aja menjadi puzzle yang satisfying ketika menemukan. Di sini harus terhubung dengan 1, 3, tapi nggak mungkin 3 oleh sudoku, dan 7 mengeliminasi 7 pada wilayahnya, makanya harus 9 dan 1. Jadi biru kita adalah angka 9. Dan sekarang di sini ya, ini kita butuh angka 7 tadi yang harus muncul satu kali, ini harus 7 dan terhubung dengan angka 3 untuk memiliki jumlah 10. Oke, ini bukan angka 3 lagi, hijau sudah ada 3 maksudnya. Oke, dan sekarang gimana? 1 dan 2 itu harus terhubung dengan 8 atau 9 di sini, tapi oh enggak, ini aja ya, 1, 2 harus terhubung dengan 8 atau 9, tapi dia nggak mungkin 9, maka hanya bisa 8 sekarang.
Jadi ini yang harus 8 dan 2. Merek kita adalah 2. Berarti ungu kita adalah angka 1 dan 1 terhubung dengan angka 9. Oke, dan sekarang 2 hanya bisa terhubung dengan 1 atau 4. Tapi menariknya kalau ini adalah angka 1, dia harus terhubung dengan double 2 di sini ya. Titik 1 itu hanya bisa terhubung dengan titik hitam dengan angka 2 dan terhubung dengan titik putih dengan angka 2. Dan itu terjadi perulangan pada baris atau arah di sini ya. Ini uh, arah di sisi luar grid itu bakal selalu mengambil sudut lancip lah di um, pojokan gridnya. Dan ini bakal selalu terjadi perulangan untuk angka 2 tersebut. Jadi sekarang ini bukan 1 lagi, dia hanya bisa terhubung dengan angka 4 dan harus terhubung dengan 3 atau 5, tapi nggak mungkin 3 pada wilayah. Oke, kita sudah mendapatkan lumayan banyak sekali angka di sini dan tinggal beberapa peraturan domino saja dan juga sudoku yang harus kita fokuskan sekarang. Oke. Tapi saya agak lupa sih ya gimana caranya lanjutannya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Tapi mungkin kita coba benchmark aja. Di sini nggak mungkin berisi angka 148 nggak mungkin untuk X di sini. Jadi nggak mungkin 19, 28 atau 46, makanya bisa 3 dan 7. 37, 37 dan 19 pada di arah ini mengeliminasi X-nya dari 37 dan 19. Jadi kemungkinannya adalah 28 atau 46. Agak genap berarti ya. Tapi sayangnya masih belum terlalu banyak angka yang melihat ke petak-petak tersebut. 8 mengeliminasi 8 pada diagonalnya. Berarti ini nggak mungkin 2 lagi. 8, 2. Mungkin di situ masih belum bisa diselesaikan. Ada sudoku nggak yang mungkin membantu kita di sini ya? 1, 9. Oh ya, 1 dan 9 sekarang di wilayah ini dia hanya bisa di 2 petak ini. Oke. Tapi pada arah lainnya ada yang membantu nggak? Mungkin masih belum ya. Kita harus melihatnya dari sisi sini lah ya, sisi diagonal ini yang ke satu mengeliminasi satu dari sini, maka harus menjadi 9 dan 1 seperti ini. Oke, nice. Dan di wilayahnya kita tersisa angka 6 dan 19, sorry, 19 dan 68. 8 nggak mungkin diagonalnya, maka harus 86 di sini. Jangan typo, susah nih kalau misalkan nggak ada answer check di penpa ya. 86. Dan di barisnya itu kita masih butuh 3 dan 5 ya. 3, 5 di dua petak ini. Kita harus lihat dari sisi diagonal lainnya. 3 membantu mengeliminasi 3 dari petak ini. Oke. Lalu mungkin di diagonal ini kali ya. Diagonal ini kita masih butuh angka 1, 4, dan 5. 1, 4, 5 sayangnya masih belum terlalu banyak informasi juga di situ ya. 1, 4, 5. Oh, tapi barisnya sih. Barisnya nggak mungkin ada angka 4 di sini. Dan 4 yang bisa di sini berarti 1 juga membantu mengeliminasi 5 dan 1 di sini. Oke, harusnya titik putih sini juga sudah lumayan terbatas lah ya kemungkinannya. Boxnya tersisa 3, 6, dan 7. Maka untuk memiliki sisa 1 itu hanya bisa 6 dan 7 dan menempatkan angka 3 pada petak ini. Dari samping 3 mengeliminasi 3 di sini, 7, 3 selesai, 7 melihat ke samping kembali, menyelesaikan 6, 7 kita. Oke. Lalu sekarang baris ini kita masih butuh angka 2. Dan di sini kita masih butuh 6, 9, dan 5 ya. Ini ada scanning yang mungkin sedikit tricky ya untuk pada variasi dari Blackstar yang kedua ini. Tapi 9 mengeliminasi 9 juga karena ini merupakan sebuah arah sekarang. Jadi 9 nggak mungkin sini lagi atau sini lagi, maka dia hanya bisa di sini pada wilayahnya. Memang butuh sedikit penyesuaian lah ya untuk sudoku-sudoku yang menggunakan grid yang tidak biasa seperti pada puzzle ini. 1, 2, 3, 4, kita masih butuh 5 dan 6. Pada dua petak ini ada angka 6 di sini, 5, 6 selesai. Di sini sekarang di arahnya kita masih butuh 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 ya pada dua petak ini. Tapi dari bawah angka 5 mengeliminasi 5 di sini. 5, 9, kemudian di sini adalah 7 dan 4 berarti 4 dan 7. Oke, 7 nggak mungkin sini lagi. 4, 7 selesai. Baris ini butuh 5 dan 6. 5, 6 pada dua petak ini. 5 nggak mungkin sini lagi ya. Maka harus 6, 5 seperti ini. Di box ini 2 dan 4. 2 dan 4 belum selesai juga ya menarik ya. Harus di bawah sepertinya. Jadi kita coba lihat. 8, 6 nggak mungkin sini lagi. Dan
Ini berarti nggak mungkin 4. Dari arah sini itu masih belum terlalu banyak juga. 6. 6 nggak mungkin di sisi ini lagi ya arahnya. Jadi nggak mungkin ada ke 6. Jadi ini harus 28. Dan ada angka 4 yang belum muncul sekarang. Oke. Harus membantu menyelesaikan 24 kita. Dan yang terakhir adalah angka 6. Dan puzzle selesai. Oke, dan itu adalah video showcase untuk karya Sudoku saya, Hourglass. Di Sudoku yang biasa atau mungkin di irregular Sudoku saja, itu bisa timbul banyak logika-logika geometris atau teori-teori yang sangat mind-blowing banget. Apalagi di jenis-jenis Sudoku seperti ini ya. Kalau menurut saya masih sangat banyak banget potensi untuk bisa digali lebih dalam atau eksplorasi lebih lanjut juga. Terutama juga mungkin ketika digabungkan dengan peraturan-peraturan varian-varian Sudoku. Dan saya cukup happy banget sih dengan hasil dari puzzle ini ya. Mengeksplorasi untuk logika geometris dari gridnya untuk pola hourglass di sini ya. Dan saya juga coba untuk mentelegrafkan logika tersebut dengan baik dengan menggunakan garis manuis persis ini. Tapi ya karena ini juga merupakan sebuah logika yang mungkin sangat tidak biasa sekali ya. Jadi mungkin ada sedikit tingkat kesulitan di aspek tersebut serta juga butuh pembiasaan dalam melakukan scanning pada grid ini. Di sini juga link untuk membuat puzzle pada Penpa ya. Ini sangat unggul banget dalam unsur ini sih. Memungkinkan untuk membuat puzzle-puzzle dengan grid yang tidak biasa, tapi sayangnya di Penpa mungkin kelemahannya belum ada fungsi untuk melakukan corner pencil marking ya untuk solving pada grid-grid ini. Semoga nanti ke depannya bisa diupdate oleh developer Penpa di sini. Dan semoga puzzle ini juga bisa menjadi puzzle yang seru untuk kalian mainkan. BTW kalau kalian suka dengan konten karya-karya Sudoku ini ya, buatan saya ini, kalian bisa tulis di komentar di bawah ya. Saya sudah membuat cukup banyak puzzle sih beberapa tahun ini, ada 100 lebih lah. Dan mungkin ada beberapa Sudoku yang mungkin bakal cukup menarik untuk dibuat karya Sudoku video seperti ini di masa depan. Dan ya, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.